Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Shalom teman-teman pemuda. Kembali lagi di dalam ibadah pemuda GKO Bekasi 1. Kami bersyukur karena bisa melayani Tuhan pada saat ini. Dan kami juga berharap teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah tetap dalam keadaan sehat, tetap berpikir positif, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Teman-teman, hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Hengki Soputan dengan tema Beware of Spiritual Blindness. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiranmu di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, hari ini kita meyakini bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita mau mendengarkan panggilannya untuk mengenapi setiap firman-Nya. Sekarang waktunya bagi kita. Untuk itu, mari bangkit dan nyatakan kemuliaan Allah. Mari kita sembah umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita sembah umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada sore menjelang malam ini Tuhan berikan kami kesempatan. Tuhan berikan kami waktu untuk kami boleh kembali bersekutu di dalam ibadah pemuda. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini saat ini Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah setiap hati dan pikiran kami. Dan ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita tahu bahwa hanya Dialah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Hanya Dialah yang layak untuk menerima setiap penyembahan kita. Tapi marilah kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh datang kepadanya? Apakah kita hidup hanya tertutup
Seringkali kami menyakiti Engkau dengan perbuatan-perbuatan kami. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Bahkan saat kami di dalam kesusahan, kami tidak percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Kami lalai melakukan perintah-Mu, kami lupakan Engkau, dan kami asik menjalani kehidupan kami yang fana, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami yang duduk di tahta, Engkaulah Raja yang kami layak untuk pujikan. Kami agungkan semua hidup kami. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Yesus. Mari satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, betapa kami sering menyakiti hati-Mu Bapa dengan perbuatan kami, dengan tindakan kami, dengan mata ditutup hati yang terarah kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, setiap dosa kami telah Engkau ampuni. Engkau yang rela berkorban di atas kayu salib sudah menghapuskan segala dosa kami. Layakkan kami Bapa, layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena dengan kebenaran firman-Mu kami boleh hidup selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Teman-teman, berita anugerah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah kita hari ini. Tuhanlah
Shalom. Puji Tuhan bagi kita semua, adik-adik yang boleh hadir dan mengikuti akan ibadah pemuda pada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami boleh bersyukur karena kesempatan yang indah ini boleh kami gunakan untuk kami boleh bersapa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan persiapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Berkati kami Bapa pribadi lepas pribadi, agar supaya apa yang kami dengar boleh memberikan arti bagi kami sebagai anak Tuhan di dalam kelompok pemuda-pemudi. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, adik-adik kita dalam Komisi Pemuda, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru di dalam Injil Markus dalam pasalnya 46 hingga pasal yang 52. Markus 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, adik-adik kaum pemuda dan pemudi, perikop bacaan ini diberi tema Beware of Spiritual Blindness, yang mungkin bahasa Indonesia atau bahasa yang kita bisa pahami yaitu berhati-hatilah terhadap keimanan yang buta atau kebutaan iman. Memang kalau bahasa Inggris ini memahaminya banyak versi-versi, tetapi mengarahnya ya ke situ. Tapi mungkin ada pertanyaan sedikit, ada bedakah buta iman atau imannya buta? Ini pun bisa jadi pertanyaan kita. Dan kita bisa menjawab secara pribadi. Kalau buta iman bagi saya itu adalah orang yang sama sekali tidak atau belum tahu tentang iman. Tapi saya yakin adik-adik, kaum pemuda, pemudi sudah memiliki iman. Tandanya di mana?
karena sudah kaum pemuda, sudah melewati namanya sekolah minggu, sudah melewati namanya katekisasi, dan bahkan sudah disidi. Berarti sudah tahu tentang iman. Bagaimana dengan imannya yang buta? Nah, ini juga bisa kita tafsirkan dengan pemahaman kita juga. Kalau saya berpikir bahwa imannya buta, ini kita atau orang yang sudah tahu tentang iman kita, keyakinan kita, tetapi kita di dalam penerapannya bisa salah. Salah bisa dalam arti kita tidak sengaja atau kita sengaja-sengajain. Artinya kita sudah tahu tetapi kita pura-pura tidak tahu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lanjut sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang tadi sebagai orang sudah tahu atau mengerti tentang iman, kita kembali lagi ke hal yang mendasar sebagai anak Tuhan dengan satu pernyataan simpel saja yang kita bisa jawab juga secara masing-masing. Saya yakin pertanyaan ini juga saya kira jawabannya akan banyak benarnya. Yaitu untuk apa kita baca firman Tuhan atau Alkitab? Pertanyaan yang sederhana yang memang harus kita tahu untuk apa. Mungkin banyak orang mengatakan kita mencari Tuhan atau kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Itu tidak salah, ya. Tetapi bagi saya juga pribadi, bahwa membaca Alkitab, membuka Alkitab, itu kita belajar dan mencari tahu tentang kebenaran untuk kita lakukan. Kalau kita sudah tahu tentang kebenaran, berarti kita sudah tahu siapa target atau objek sasaran kita. Yaitu kebenaran adalah aturan-aturan atau hal-hal yang dikehendaki Allah agar kita bisa lakukan. Membaca Alkitab bukan kita untuk mencari Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan karena Tuhan yang kita imani, kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan kita bisa yakini bahwa Tuhan itu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Itu kita harus amini sebagai orang percaya. Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan adalah mencari kebenaran, yaitu hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kebenaran yang dimaksud adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Memahami firman Tuhan, kita bebas melihat dari sudut pandang kita yang tujuannya untuk kebenaran dan kebaikan. Salah satu yang kita miliki, belajar firman Tuhan adalah belajar memahami. Mengapa orang Kristen tidak gampang tergoda atau tidak gampang terpancing harus mengikuti katakan demo besar-besaran di jalan. Karena kita memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah pasti hal-hal yang tidak benar atau salah, itu pasti ada juga di dalam firman Tuhan. Makanya kita harus belajar di dalam firman Tuhan adalah kebenarannya. Jadi di firman Tuhan itu bukan hanya benar, tetapi ada juga salahnya yang kita harus pertimbangkan. Untuk itu, firman Tuhan ini apa yang kita harus tarik garis sebagai anak-anak Tuhan dalam kaum remaja, pemuda dan remaja, yaitu kita sesuai dengan tema kita tidak buta tentang keimanan kita. Ada banyak yang kita tidak sadari, kita menyalahi, dan kita sebenarnya ada di dalam kondisi itu, yaitu buta akan kerahanan kita. Mungkin dulu kita pernah adakan satu seminar di tempat ini, yaitu tentang dilakukan oleh sekolah minggu. Mereka melakukan seminar tentang sex education.
Di sana saya masih ingat bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan untuk kaum remaja bahwa kita harus bisa jadi anak Tuhan, kita harus tahu ya di dalam bagaimana kita berhubungan sesama kita, bagaimana kita berhubungan mencari pasangan lah intinya. Ada di situ standar-standar yang kita harus lakukan. Ya itu harus sepadan. Yang pertama adalah harus seiman. Yang kedua, saya kurang tahu apa, tapi ada juga di poin situ mengatakan bahwa kita menjalin hubungan dengan orang lain atau berpacaran harus sepadan. Kalau sepadan ini banyak kriterianya. Ya. Tapi hal yang paling utama yang masih saya ingat pada saat itu adalah kita memilih pasangan yang sepadan. Dari sisi umur bisa dan lain-lain. Ya, ada banyak hal-hal yang tanpa kita sadari yang selama ini kita lakukan, yang sebenarnya itu adalah menggambarkan bahwa kita ini adalah kebutaan iman percaya kita atau keyakinan kita. Ya, kita melawan orang tua, kita membuat ulah di luar sana. Itu ada banyak sekali yang tanpa kita sadari. Untuk itu melalui firman Tuhan ini, mari kita walaupun kita tidak melihat secara lahiriah, namun perbuatan-perbuatan kita yang tidak dilihat secara lahiriah, itulah yang harus kita lakukan. Contoh yang terutama, ya di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Bartimeus, dia tidak melihat secara lahiriah, namun dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sebagai juru selamat. Dialah yang mempunyai kekuasaan, dia yang harus kita ikuti. Ada banyak contoh yang diyakini oleh Bartimeus dan dia sangat yakin percaya tanpa dia melihat dengan mata fisik dia atau secara lahiriah. Walaupun di dalam bagian lain juga ada yang melarang dia, tetapi dengan keyakinan mata rohani dia, keimanan dia, keyakinan dia, dia yakin Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Nah ini harus dicatat oleh adik-adik pemuda bahwa dengan keyakinan kita jangan melihat terpengaruh oleh keadaan dunia, tetapi kita harus juga memakai keimanan kita, yaitu naluri yang kadang kita sebut dengan Roh Kudus lah yang kita andalkan untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kaum muda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kalau hamba sudah diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, seberapapun yang hamba bisa sampaikan, kami percaya bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan sempurnakan, Tuhan kuduskan, dan biarlah firman ini boleh Tuhan meteraikan di dalam loh hati kehidupan kami, agar supaya firman ini boleh bermanfaat untuk kami sebagai anak-anak muda, di dalam kami boleh menjalani hari kehidupan kami, agar supaya kami tidak salah melihat, kami tidak terpaku dengan keadaan dunia, tetapi hati iman percaya kamilah yang akan kami gunakan untuk kami boleh melihat mana yang terbaik, mana yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita hidup karena anugerah-Nya, dan kita yakini bahwa hidup kita dipimpin oleh Yesus. Untuk itu, jangan pernah lepaskan Yesus di dalam hidupmu, dan biarlah hanya Yesus yang menjadi satu-satunya alasan untuk engkau hidup di dunia ini. Ku hidup karena
Kembali kami datang mengucap syukur kehadirat kekudusan Tuhan, dan tak putus-putusnya Bapa kami datang padamu untuk terus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau di saat ini Bapa kami boleh masih terhimpun di dalam satu persekutuan yang indah di dalam Komisi Pemuda. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati kami semua, pribadi lepas pribadi, dan bagian firman Tuhan telah kami dengar, biarlah itu menjadi teladan, menjadi pedoman bagi kami semua untuk kami boleh jalani di hari-hari ke depan. Saat ini Bapa, hamba mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak muda, pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Sekecil apapun Tuhan pasti melihat. Seberat apapun persoalan kami, Tuhan pasti mampu untuk mengangkatnya. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa bagi anak-anak muda, tokoh muda yang mereka masih dalam taraf pendidikan mereka Bapa, baik di tingkat SMA maupun mereka berada di tingkat perkuliahan. Tuhan Yesus, dalam kondisi seperti ini juga ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak beban-beban yang mereka harus jalani Bapa, karena mereka tidak melakukan studi mereka tidak bisa melakukan belajar secara normal atau secara biasa. Tetapi kami percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu ini Bapa. Berkati mereka Bapa, di dalam kondisi apapun, Tuhan pasti akan memampukan dan memberkati setiap upaya mereka Bapa di dalam dunia pendidikan. Biarlah semua apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemerintah untuk dunia pendidikan, mereka juga boleh mengikuti dan semuanya itu boleh memberikan hasil yang terbaik. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang saat ini juga masih dalam mencari pekerjaan mereka Bapa. Kami sadari dengan kondisi juga seperti ini, tidak terlepas atau tidak luput bahwa ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini ditutup atau bahkan para karyawan dikurangkan, bahkan ada yang di PHK. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kami, karena dalam situasi apapun kami yakin Tuhan terus memampukan kami dan kami tidak terpuruk dengan kondisi ini. Bahkan kami boleh melihat dari sisi iman percaya kami bahwa ini tantangan sebagai anak Tuhan untuk kami terus berusaha datang kepada Tuhan untuk terus memohon. Terima kasih Bapak, mau berdoa juga bagi kaum muda, anak-anak muda kami yang dalam mereka mencari pasangan hidup. Tuhan, mari Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, bukan mata kepala mereka atau mata lahiriah mereka yang mereka gunakan saja, tetapi mata hati mereka yang didasari oleh keimanan. Tuhan, biarlah mereka tidak salah memilih. Karena kami percaya bahwa kehidupan anak Tuhan ini boleh juga terpelihara iman percaya mereka. Berikan pasangan hidup mereka yang terbaik, yang semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mau berdoa bagi pengurus dari Komisi Pemuda. Bapak, mari Engkau terus memberkati mereka. Program-program yang saat ini terhenti mereka tidak bisa lakukan karena kondisi dengan masih mewabahnya virus. Tuhan, Engkau berkati agar supaya dalam kondisi seperti ini pun mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam panggilan, dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapak, berkati mereka pribadi lepas pribadi, adanya kerjasama yang baik, adanya saling topang menopang agar supaya tugas pelayanan mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa secara khusus juga buat anak-anak muda, tokoh muda yang saat ini belum tergerak hati mereka untuk mengikuti atau ambil bagian di dalam persekutuan pemuda. Mari Bapa, Engkau datangi mereka satu persatu. Jamahan tangan Tuhan untuk menyapa mereka sekaligus mengingatkan akan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu kewajiban mereka untuk bersekutu di dalam Tuhan. Di dalam mereka juga menopang akan pelayanan
di dalam komisi ini Bapak. Terima kasih Bapak, selepas nanti mereka juga akan melakukan aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dan biarlah dimanapun anak-anak muda ini berada, senantiasa kasih dan penyertaan Tuhan, serta nama Tuhan di sana juga dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, kami alaskan kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Jangan pernah lelah untuk bersekutu bersama dengan Kristus. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Karena percayalah, Tuhan akan selalu membimbingmu asal engkau selalu berserah kepadanya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengar. Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu, marilah kita terima berkat. Kasih kemurahan dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.